Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safihu khaliluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalatun. Ikhwah fillah hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah atas izin, hidayah dan taufik serta kekuatan pada malam ini kembali kita bisa dipertemukan dalam majelis ilmu. Majelis yang mudah-mudahan menjadi wasilah kebaikan untuk kita semua di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk busyra, kabar gembira untuk mereka yang menuntut ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Demikian pula dalam Quran surah yakni Al-Bayyinah, di penghujung Quran surah Al-Bayyinah, Allah subhanahu wa ta'ala ridha atas orang-orang yang beriman dan bertakwa. Seraya mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasya rabbah. Allah ridha atas mereka dan mereka pun ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu semua tiada bukan bagi orang-orang yang takut kepada Rabbahu, Tuhannya, yakni Allah Rabbul Alamin. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan hanya orang-orang yang bertakwa lah, hanya orang-orang yang berilmu lah, memiliki ilmu lah, orang yang memiliki khasyah. Khasyah adalah puncak dari hidayah. Khasyah, rasa takut, adalah puncak dari hidayah. Allah berfirman dalam Quran surah An-Nazi'at ayat ke-19, ingat saya, wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Ini adalah perintah Allah Rabbul Alamin kepada Nabi Musa alaihissalam untuk menuntun hidayah, ini hidayatul dalalah melalui Nabi Musa alaihissalam, agar sehingga nantinya mendapatkan hidayatul taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Puncak dari hidayah adalah khasyah. Hubungan antara hidayah dengan khasyah dalam ayat ini, wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, menunjukkan bahwa puncak dari hidayah adalah khasyah. Puncak dari hidayah adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam salat ataupun di luar salat, kita senantiasa memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami kepada jalan yang lurus. Ketahuilah puncak dari hidayah tersebut adalah khasyah. Yani apa? Rasa takut kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin tinggi keimanan, ketakwaan, demikian pula hidayah seorang hamba, maka semakin besar rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihatlah Nabi Ibrahim alaihissalam, padahal beliaulah yang menghancurkan berhala. Beliau mengatakan, Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas. Ya. Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Lihat sebelumnya, wajnubni, jauhkan aku, wa baniya, dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Kekhawatiran, ketakutan dari Nabi Ibrahim terjerumus kepada syirik.
Sehingga semakin tinggi takwa, semakin takut. Rasulullah mengatakan, inni atqakum billah, a'lamukum billah, wa akhsyakum. Aku sosok yang paling takwa di antara kalian, namun paling takut kepada Allah. Kaitannya adalah orang yang paling takwa, semakin tinggi takwa, semakin apa? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kepada tahapan khasyah. Allahumma amin. Baik. Pertemuan kedua biidznillah taala hadirin di pembahasan syafaat. Secara umum syafaat itu terbagi menjadi dua. Ya. Secara umum syafaat terbagi menjadi dua. Yakni syafaat di dunia, atau kita kedepankan terlebih dahulu syafaat di akhirat, dan syafaat di dunia. Sekali lagi, syafaat terbagi menjadi dua. Syafaat di akhirat dan syafaat di dunia. Mu'allif rahimahullah ta'ala, karena beliau sedang membahas mengenai kandungan iman kepada hari kiamat, sehingga pokok yang dibahas adalah syafaat mengenai apa? Hari kiamat. Saya dipahami ya? Baik. Syafaat pada hari kiamat itu terbagi pula menjadi dua. Kita bahas yang pertama, yakni syafaat di akhirat, yang secara umum telah disampaikan di pertemuan sebelumnya. Syafaat di akhirat secara umum terbagi menjadi dua. Pertama adalah syafaatul khassah, yakni syafaat khusus untuk siapa? Nabi SAW. Tidak berlaku bagi yang lainnya, termasuk al-anbiya, termasuk para nabi dan rasul lain. Yani selain dari Nabi Muhammad SAW, maka syafaat ini tidak berlaku, atau mereka sendiri angkat tangan. Tuh, lastu biha, lastu biha. Aku, bukan aku, bukan aku. Nah, nanti insyaallah disampaikan sebagaimana dibawakan oleh mu'allif rahimahullahu ta'ala. Syafaat khusus untuk Nabi, para ulama berselisih pendapat, silang pendapat. Ada yang mengatakan ada 4. Syafaat pertama, inilah yang disebut dengan syafaatul uzma. Syafaat yang pertama adalah syafaat apa? Syafaatul uzma, atau sering juga disebut dengan maqam mahmuda. Syafaatul uzma yang dimaksud adalah maqam mahmuda. Ya. Rasulullah SAW menyuruh kita agar meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa, terutama setelah azan. Allahumma Rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilata wa ba'athu maqaman mahmuda. Ini salah satu redaksi tentunya. Wa ba'athu, dan bangkitkanlah, utuslah beliau menjadi apa? Maqam mahmuda. Ini kedudukan istimewa, agung. Maqam mahmuda yang dimaksud adalah syafaatul uzma. Sampai di sini bisa pahami Pak? Jadi kalau ada pembahasan syafaatul uzma, maka yang dimaksud adalah apa? Maqam mahmuda yang senantiasa kita baca di antara adzan, setelah azan, doa. Atau dalam surah Al-Isra ayat 79. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minal laili
fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Di antara malam, jadi tidak seluruh malam, tapi di sebagian daripada malam, min tabi'id, ya, sebagian, ya. Surah Al-Mudaththir paparannya, wa minal laili, di antara malam, di sebagian malam, fatahajjad bihi, bertahajudlah, nafilatan lak, sebagai tambahan untukmu, asa ayyab'atsaka, mudah-mudahan Allah akan membangkitkanmu, yakni Rabbuka, Tuhanmu, maqaman mahmuda, kedudukan yang tinggi, terpuji. Ya. Taib. Ini subhanallah ayat yang sangat agung. Surah Al-Isra ayat 79. Bahkan dikatakan tahajud adalah da'bus sholihin. Ciri orang yang soleh itu adalah tahajud. Da'bus sholihin. Tahajud itu adalah ciri orang yang soleh. Sehingga belum bisa dikatakan soleh apabila sulit untuk apa? Tahajud. Nah, itu harus dicatat itu. Soleh dan soleha itu cirinya apa? Tahajud. Tahajud minimal apa? Witir. Karena di antara solat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasul, baik dalam keadaan hadir, yakni mukim ataupun safar sekalipun, di antaranya adalah apa? Witir. Nah, da'bus sholihin, tanda ciri orang yang soleh. Wa haqiqatu hadhihi syafa'atu, hakikat daripada syafaat ini adalah an yashfa'a li jami'i al-khalqi. Jadi bentuk syafaat uzma, maqam mahmuda ini adalah syafaatnya Rasulullah atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala untuk seluruh makhluk, untuk seluruh makhluk. Hina yuakhirullahu al-hisab, di saat Allah tunda hisaban. Ingat berapa tahun berdiri? 50.000 tahun ditunda oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kala itu berdiri. Setiap diri tidak menguasai dikala itu kecuali kakinya sendiri. La tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an anba. Kaki langkah seorang hamba tidak bisa, ya, tidak bisa apa? Melangkahkan kakinya kecuali setelah ditanya tentang 4 hal tersebut. Inilah hisaban. Artinya sebelum dihisab maka manusia berdiri berapa tahun? Nah, wallahu ta'ala wa'alam. Dan itu harus kita yakini, harus kita imani. Allah tunda hisaban, fayatulu bihimul intidhar, maka al-intidhar, waktu menunggu untuk hisab itu lama. Bi ardil mahsyar, di tanah mahsyar. Yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Fayablugha bihim minal ghammi wal karab, maka sampai akhirnya datang kepada mereka itu kesulitan, taghabun, yakni apa? Guncang. Ma la yutiqun, yang sudah mereka tidak mampu untuk ini apa? Tidak kuasa lagi untuk menahannya. Fayaqulun, maka akhirnya mereka berkata, man yashfa' lana ila rabbina, siapa yang mampu memberikan syafaat keringanan bagi kami dari Rabb kami, dari Tuhan kami, hatta yafsila bainal ibadi, sehingga ditegakkanlah, istilahnya adalah faslul qada. Istilahnya adalah apa? Faslul qada. Faslul qada itu awal mula hisaban, disebut faslul qada. Di surah Al-Fajr dikatakan ya Al-Fajr,
wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Ini di saat Rasul sallallahu alaihi wasallam sujud, atau lebih tepatnya setelah seluruh makhluk meminta kepada Nabi Adam, Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Musa yang disebutkan, Nabi Isa, baru setelah itu kepada siapa? Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Sampai Rasulullah mengatakan analah, analah. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam tidak meminta langsung, tapi langsung sujud. Nah, sehingga dikatakan di hadis irfa ra'saka sal tu'ta. Minta, angkat wajahmu, mintalah, pasti akan diberi. Nah. Maka setelah itu apa? Tadi wajaa rabbuka wal malaku, Allah Subhanahu wa taala datang, maji. Nah, sifat maji, sifat datang Allah Subhanahu wa taala yaliqu bi jalalihi, sesuai dengan kemahaagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah hakikatnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Nah, sebagaimana dikatakan oleh Imam Malik rahimahullahu taala. Ya, ketika ditanya tentang istiwa, al-istiwa ma'lum, al-istiwa ma'lum wal kaifiyatu majhul. Adapun hakikat atau kaifiyah caranya majhul, hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Waswalu anha bid'ah. Dan bertanya tentang hakikat, maka itu apa? Bid'ah. Itu menjadi kaidah. Sampai akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayati an-nasu ila al-anbiya. Jadi manusia datang kepada para nabi. Ini ringkasannya, bukan hadis. Karena hadisnya cukup panjang. Semua manusia datang kepada anbiya, para nabi, fayaqulu kullu wahidin minhum, maka setiap nabi berkata lastu laha. Lastu laha. Ini bukan milikku, yakni syafaatul uzma tadi, maqam mahmudah tadi. Maqam mahmudah atau syafaatul uzma itu syafaat disegerakan hisaban, atau faslul qada tadi, dimulai hisaban, itu yang dimaksud maqam mahmudah. Ya, terus sampainya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan fahadhihi syafa'atul uzma wa hiya min khasaisi an-nabi sallallahu alaihi wasallam ana laha fayashfa'u lahum fi fasl qada. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam diberikan izin untuk memberikan syafaat bagi mereka disegerakan dalam faslul qada, jadi mahkamah hisaban. Nah, inilah yang disebut dengan syafaatul uzma, dan ini khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, banyak sekali. Dari sahabat Abdullah ibnu Umar dan yang lainnya radhiyallahu taala anhuma. Ya. Innan nasa yasiruna yaumal qiyamati jussa. Manusia pada hari kiamat sudah menjadi apa? Jussa. Seperti apa? Bangkai itu. Kullu ummatin tatba'u nabiyyahum, setiap umat mengikuti nabi-nabi mereka. Yaqulun ya fulan isfa', tolong wahai fulan, berikanlah keringanan buat kami. Hatta tantahi syafa'atu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai akhirnya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, syafaat kedua. Inilah yang dikatakan tadi oleh mu'alif, yashfa'u awalan ila rahmani fi faslil qada bainal ahlil mawqifi. Syafaat pertama adalah syafaat kepada Ar-Rahman, yakni Allah Subhanahu wa taala, untuk segera faslul qada, ditegakkannya faslul qada. Ya, hisaban. Baina ahlil mawqif, di antara para penghuni mauqif. Min ba'di an yatlubaha an-nasu, setelah mereka meminta kepada, setelah manusia meminta, ila kulli ulil azmi, kepada seluruh ulul azmi, al-hudatil fudala. Al-hudatil fudala, ulul azmi semua dipinta, tapi semua angkat tangan. Kemudian beliau mu'alif rahimahullah ta'ala melanjutkan,
Wa thaniyan yashfa'u fi istiftahi darin na'imi li ulil falah. Yang kedua, yakni syafaat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam khusus syafaat li ahli al-jannah lidukhuli al-jannah. Syafaat untuk atau bagi penghuni surga agar masuk surga. Syafaat untuk penghuni surga agar masuk surga. Bisa dipahami Bapak? Jadi ada penghuni surga tapi belum diizinkan untuk masuk surga kecuali setelah diizinkan. Bentuk perizinan ini adalah apa? Syafaat. Bisa jelas ya? Yang menjadi dasar hadis Anas bin Malik, qala Rasulullah, hadis sahih riwayat Imam Muslim di antaranya, Rasulullah SAW bersabda, ati babal jannati yaumal qiyamah, aku datang menuju pintu surga pada hari kiamat, fa'astabtihu, kemudian aku memohon, aku meminta agar dibukakan pintu surga. Berarti pintu surga belum terbuka. Wa yaqul al-khazin, maka berkatalah penjaga pintu surga, khazin. Di sini tidak disebutkan namanya di redaksi hadis. Man anta? Siapakah Anda? Siapa Anda? Siapa engkau? Faqul, maka aku berkata Muhammadun, Muhammad. Fayaqulu bika umirtu, untukmu aku diperintahkan. Siapa yang memerintahkan? Allah. Siapa yang memerintahkan kepada malaikat ini? Allah. Bika umirtu, untukmu aku disuruh. La aftahu li ahadin qablaka, tidak akan pernah aku bukakan kepada siapapun qablaka, sebelummu. Maka syafaat ini khusus untuk siapa? Nabi SAW. Apa bentuk syafaatnya? Apa? Syafaat untuk pertama kali masuk surga atau membukakan pintu surga, sekaligus syafaat bagi para penghuni surga agar segera masuk surga. Karena tidak akan masuk surga kecuali setelah diizinkan. Izinnya itu kuncinya siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Riwayat yang lain, masih riwayat Imam Muslim. Ana awwalu syafi'in fil jannati, akulah pertama kali yang memberikan syafaat di dalam surga. Ana awwalu syafi'in, akulah pemberi syafaat. Maksudnya adalah syafaat tadi di surga, ini atas izin Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, syafaat khusus untuk Rasulullah, yakni kepada siapa? Li ammihi Abi Thalibin, kepada pamannya yaitu Abu Talib, kepada Abu Talib. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri, hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakara indahu atau zukira indahu ammuhu Abu Talib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan, yakni Abu Talib pamannya. La'allahu, ketika disebut-sebut nama Abu Talib, ini zahirnya hadis ini setelah kejadian, karena nanti berbeda lagi ya.
Ada di hadis yang lain, di situ ada Musayyib ya, Musayyib. Di antaranya la'allahu tanfa'uhu syafa'ati yaumal qiyamati. Mudah-mudahan syafaatku bermanfaat untuknya pada hari qiyamah. Fayajalu fi dahdahin min narin. Fayajalu fi dahdahin min narin. Yablugu ka'baihi yaghli minhu dimaguhu. Diletakkannya apa? Berada di mana? Dahdahin finnar. Di mana? Abu Talib di mana letakkan? Dipakaikan apa? Naam. Yablugu ka'baihi. Ya, jadi diletakkan, dia menginjak alas dari api neraka. Yablugu ka'baihi yaghli minhu dimaguhu. Ini dimag, otaknya. Otaknya apa? Yang mendidih. Waliyadzubillah. Itulah azab, siksa neraka yang paling ringan. Jika Bapak ingin mengetahui siapakah makhluk yang paling buruk, maka Allah telah menjelaskan dalam Quran surah Al-Bayyinah. Syarrul bariyah itu siapa? Seburuk-buruk makhluk itu. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Seburuk-buruk makhluk adalah mereka orang-orang kafir. Ya, orang-orang apa? Kafir yang mati di atas kekafiran tersebut. Mereka ada seburuk-buruk makhluk. Tidak ada kebaikan bagi dia. Terkadang kita secara muamalah, secara kasat mata kadang tertipu dan terperdaya, sehingga terkadang menjadi barometer ukuran kebaikan seseorang itu bukan dari sisi agama, bukan dari sisi apa? Tauhid, bukan dari sisi ibadah. Bukan. Jelas ya? Sekali lagi, syarrul bariyah, mereka adalah seburuk-buruk apa? Makhluk, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baik makhluk adalah siapa? Khairul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus sholihat. Orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah sebaik-baik makhluk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik, kita lanjut kembali. Syafaat yang keempat, ini khusus untuk Nabi SAW. Syafa'atuhu SAW fi dukhuli unasin min ummatihi al-jannata bighairi hisab. Syafaat khusus untuk Rasulullah bagi umatnya agar segera masuk surga tanpa hisab. Saya ulangi. Syafaat Rasulullah untuk umatnya agar segera masuk surga tanpa hisab. Ini yang ketiga, ini memang disebutkan oleh sebagian para ulama. Wastadalla bihi bihadithi Abi Hurairah at-tawil. Berdalil dengan hadis Abu Hurairah cukup panjang dalam masalah syafaat. Thumma yuqalu ya Muhammadu irfa ra'saka sal tu'tah. Sama. Sejatinya ini redaksinya, teksnya Syafaatul Uzma. Wahai Muhammad, irfa ra'saka, angkat kepalamu. Sal, mintalah, tu'tah, pasti akan diberi. Washfa', ya, berikanlah syafaat, mintalah syafaat. Tusyaffa', pasti akan diizinkan untuk memberikan syafaat. Fa'arfa'u ra'si, aku angkat kepalaku. Di redaksi yang lainnya. Fa'akul, aku mengatakan, ummati ya Rabbi, ummati ya Rabbi, ummati ya Rabbi. 3 kali.
Inilah doa yang Rasulullah simpan. Jelas? Sebagaimana telah disampaikan. Ya. Ajjala. Ya, para anbiya ajjala. Apa ajjala teh? Apa ajjala teh maksudnya? Terburu-buru gitu. Tergesa-gesa para anbiya sehingga mereka meminta kepada Allah di dunia. Sedangkan Rasulullah SAW tangguhkan untuk siapa? Umatku. Inilah tempatnya. Ya Rabbi ummati ummati, wahai Tuhanku umatku umatku. Fa yuqalu ya Muhammadu adkhil min ummatika, maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad akhil min ummatika, masukkan dari umatmu man la hisaba alaihim, siapa yang tidak dihisab, minal babil aimani min abwabil jannah, dari sebelah kanan pintu surga. Wa hum syuraka'u an-nasi fi ma siwa dzalika minal abwab. Wallahu ta'ala a'lam. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Jadi ada 4 khusus, syafaat khusus untuk siapa? Rasulullah SAW. Pertama syafaat apa? Syafaatul uzma. Apa atau disebut juga syafaat apa? Maqam mahmuda. Hakikatnya apa? Kapan? Faslul qada. Yang kedua apa? Syafaat untuk para penghuni surga agar segera masuk surga, atau syafaat beliau untuk membuka surga. Yang ketiga, syafaat kepada pamannya. Yang ketiga, yang keempat, tanpa hisab. Taib. Sekarang yang kedua, syafaat amah. Tadi khassah, khusus? Enggak, masih syafaat di akhirat, Pak. Tapi syafaat yang kedua, syafaat di akhirat itu ada 2, ada yang khusus untuk Nabi, ada yang umum. Sekarang kita masuk syafaat yang umum. Untuk syafaat umum, hiya takunu lirrasul sallallahu alaihi wasallam yusyariku fiha man sya'allah. Maksud syafaat umum ini berlaku untuk siapa? Untuk Rasulullah, untuk para nabi, untuk para malaikat, para nabi, wassalihin, demikian pula orang-orang saleh. Syafaat umum itu Rasulullah, malaikat, para nabi, dan orang-orang soleh. Pertama, asy-syafa'atu li unasin qad dakhalu an-nar fi an yukhraju minha. Syafaat pertama, syafaat untuk mereka yang sudah masuk neraka. Syafaat untuk mereka yang sudah masuk neraka. Fi an yukhraju minha, kemudian dikeluarkan. Kemudian dikeluarkan. Dalilnya banyak. Di antaranya hadis riwayat Imam Muslim, hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Walladzi nafsi biyadihi ma minkum min ahad, demi jiwaku yang ada di tangannya, tidak ada di antara salah seorang dari kalian yashadda munasyadatan lillah, yang paling keras untuk meminta hak dari Allah Subhanahu wa taala, bistiqsa'il haqqi minal mu'minin lillah, berkaitan dengan kaum mukminin, saudara-saudara mereka pada hari kiamat. Li ikhwanihimul ladzina finnar, bagi saudara-saudara mereka yang berada di neraka. Yaqulun rabbana kanu yasumuna ma'ana yusalluna wa yahujjun. Mereka saum, mereka sholat bersama kami, mereka menunaikan ibadah haji bersama kami. Fa yuqal, maka dikatakanlah kepada mereka, akhriju man araftum, silahkan keluarkan siapapun yang kalian kenal.
Masya Allah. Makanya sekali lagi hadirin rahimankumullah, ukhuwah imaniyah sangat dahsyat, kuat efeknya. Bukan saja di dunia tapi juga nanti di akhirat. Ya, keluarga itu ada dua ya. Ada yang dibingkai di atas nasab, yakni keturunan, darah. Ada dua. Yang kedua adalah dari sisi apa? Sebab. Keluarga itu ada dua. Keluarga yang dibingkai di atas nasab, terkadang ini pendek, tantangannya gede kalau ikatan darah. Terkadang hubungan antara orang tua dengan anak terbatas, terkadang setelah nikah kadang. Saya paham Pak? Keluarga hubungannya yang kedua adalah apa? Sifatnya apa? Sebab. Ya, ini sebab iman dan takwa. Maka atas dasar iman dan takwa ini panjang. Salah satunya di sini bab syafaat. Mereka senantiasa sholat bersama, saum bersama, menunaikan ibadah haji, thalabul ilmi bersama dan sebagainya. Maka nanti saling bertanya, di mana fulan, si fulan kemana, biasa sholat. Nah, seperti kita nanya-nanya, fulan kemana, nah, wallahu ta'ala wa alam hakikat seperti apa. Masya Allah. Kemudian Allah mengizinkan baginya agar mengeluarkan. Ini syafaat untuk dia. Allah mengizinkan siapa? Fulan, saudaranya tersebut, untuk mengeluarkan ikhwan, saudaranya dari neraka. Fayaqul Allah azza wa jalla, fayukhrajuna khulqan katsir, banyak sekali yang dikeluarkan. Fayaqul Allah azza wa jalla, sampai Allah SWT mengatakan, syafa'atil malaikatu, malaikat telah memberikan syafaatnya. Syafa'an nabiyun, para nabi telah memberikan syafaatnya. Wa syafa'al mu'minun, kaum mukminin telah memberikan syafaatnya. Walam yabqa illa arhamur rahimin, yang tersisa adalah siapa? Zat yang maha penyayang. Fayuqbadu qabdatan, kemudian digenggam minan nar, dari neraka. Fayukhraju, dikeluarkan minha qauman lam ya'malu khairan qattun, satu kaum yang tidak pernah melakukan satupun kebaikan. Atas izin siapa? Allah Subhanahu wa taala, Maha Kuasa. Subhanallah. Syafaat ketiga. Syafaat dua. Liunasin qad istahaqqu an-nar fi an la yadkhuluha. Syafaat kedua adalah syafaat untuk mereka yang sejatinya berhak masuk neraka, fi an la yadkhuluha, agar mereka tidak memasukinya. Bisa dipahami? Syafaat untuk mereka yang telah berhak masuk neraka, semestinya masuk neraka, tapi atas sebab syafaat tersebut apa? Tidak masuk ke dalam neraka. Masya Allah. Syafaat yang kedua. Tapi saya kira ini saja dulu ya. Ada di hadis Nabi SAW, ya, ma min muslimin yamutu fayaqul ala janazati arba'una rajulan, tidak ada seorang muslim meninggal kemudian disalatkan oleh 40 jenazah, la yusyrikuna billah, tidak berbuat syirik, dalam keadaan tidak berbuat syirik sedikit pun, illa syafa'ahumullah, kecuali Allah akan memberikan syafaat untuk mereka. Nas'alullah ta'ala as-salam wa taufiq, innahu waliyu dzalika wal qadiru alaihi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa nullah wa la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'd. Kita berbicara tentang syafaat al-amah bagian kedua tadi, yakni syafaat liunasin, bagi mereka yang qad istahaqqu an-nar, telah berhak untuk masuk ke dalam neraka, fi an la yadkhuluha, agar mereka tidak
memasukinya. Wa hadhihi qad yustadallu laha biqaulir rasul, dijadikan dalilnya adalah hadis riwayat Imam Muslim, ma min muslimin yamutu, tidaklah seorang muslim wafat, fayaqumu ala jinazatihi, menunaikan salat di atas jenazahnya, arba'una rajulan la yusyrikuna billah, mereka dalam keadaan tidak berbuat syirik syai'an, sedikit pun kepada Allah, illa syafa'ahumullah fi, kecuali Allah berikan syafaatnya untuk mereka. Fa in hadhihi syafa'ata, syafaat ini qabla an yudkhala an-nar, sebelum masuk ke dalam neraka. Fayashfa'ahumullahu fi dzalika, kemudian Allah berikan syafaat untuknya, untuk mereka, fi dzalika, sebab itu. Yani sebab apa? Salat jenazah. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ini sangat penting ya. Jadi ini masuk ke dalam kategori syafaat bagi siapa yang sudah dikatakan berhak untuk masuk terlebih dahulu ke dalam apa? Neraka, tapi sebab syafaat Allah Subhanahu wa taala melalui berapa? 40 mereka yang salat dalam keadaan tidak berbuat syirik sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Syafaat ketiga masuk di syafaat amah. Asy-syafa'atu li unasin min ahli iman qad istahaqqu al-jannata an yazdadu rif'atan wa darajatin fil jannah. Syafaat bagi mereka, syafaat bagi mereka penghuni surga, syafaat bagi mereka penghuni surga an yazdadu rif'atan wa darajatin, bertambah kedudukan dan derajatnya, bertambah kedudukan dan derajatnya, tingkatannya. Surga ada tingkatannya. Sebagaimana hadis Imam Muslim, yakni doa yang masyhur di saat wafatnya Abu Salamah. Faqal, Rasulullah mengatakan, Allahumma ighfir li Abi Salamata warfa' darajatahu fil mahdiyyin wa akhlifhu fi aqibihi fil ghabirin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fi. Dalam doa ini dikatakan, Allahumma ighfir li Abi Salamata warfa' darajatahu fil mahdiyyin, ya Allah ampuni dosa Abu Salamah dan angkatlah derajatnya fil mahdiyyin, surga. Nah, demikian pula ada hadis Nabi SAW, orang tua derajatnya naik disebabkan karena doa siapa? Syafaat siapa? Anak yang soleh. Nah, inilah syafaatul amah. Jadi sekali lagi, syafaat di akhirat ada dua, ada syafaat khusus, ada syafaat umum. Syafaat khusus tadi sudah, khusus untuk siapa? Nabi. Adapun syafaat untuk umum, untuk siapa? Rasul, malaikat, para nabi dan orang-orang soleh. Mencakup berapa? 3. Satu apa? Syafaat bagi mereka yang Terus yang kedua,
Terus terus yang ketiga terakhir tadi. Mu'alif rahimahullah ta'ala dalam Ma'ariju al-Qabul mengatakan, yakni dalam manzumah Sulamul Usul, wa ba'dahu yashfa'u kullu mursalin. Setelah itu yashfa'u kullu mursalin, memberikan syafaat setiap rasul, wa kullu 'abdin dhi salahin wa waliyin, dan setiap hamba saleh dan wali. Yakni wali itu innama waliyullahu alladhina amanu walladhina yattaqun, orang yang beriman dan bertakwa. Wali itu dua tuh, iman dan bertakwa. Sekali lagi, wa ba'dahu yashfa'u kullu mursalin, setelah itu setiap rasul memberikan syafaat. Kemudian wa kullu 'abdin, setiap hamba yang soleh dan wali, yakni orang yang beriman dan bertakwa, memberi. Wa yukhrijullahu minan nirani, Allah keluarkan dari neraka jami'a man mata alal iman, seluruh mereka yang wafat meninggal di atas iman. Ke atas. Fi nahril hayati, kemudian dilemparkan ke sungai kehidupan. Yutrahuna, dilemparkan. Fahman, sudah dalam keadaan fahman. Jadi apa? Paham itu? Arang, hitam legam, kosong. Qadim tahasyu. Fayahyauna, kemudian selanjutnya mereka hidup. Wa yanbutuna, tumbuh. Ka'annama yanbutu fi hayatihi, kembali kepada keadaan semula. Habbu jamilin habbu hamilis sayri fi hafatihi, seperti biji-bijian yang terbawa oleh aliran sungai, aliran air yang tumbuh di sekitaran bagian samping dari sungai. Maka demikianlah perumpamaan manusia, ya, sebagian mengatakan jahanamiyun, ya, atau mereka yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk terlebih dahulu ke dalam neraka, kemudian setelah itu mendapatkan syafaat Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allahu taala wa. Dan sebagai catatan hadirin rahimakumullah, untuk menguatkan bahwasanya syarat diterimanya syafaat itu ada berapa? Dua. Pertama apa? Ridha Allah atau izin Allah terhadap siapa? Pemberi syafaat, ya. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Yang kedua, ridha Allah terhadap penerima syafaat. Wala yashfa'una illa liman irtada. Al-Anbiya ayat 28. Wala yashfa'una illa liman irtada. Mereka tidak mampu memberikan syafaat kecuali bagi siapa yang telah diridhai. Nah, ini syarat mutlak. Kemudian yang kedua, sebagaimana tadi telah disampaikan, syafaat berkaitan dengan syafaat dunia. Syafaat yang berkaitan dengan syafaat dunia. Ada dua keadaan. Pertama, ma yakunu fi maqduril abdi wastita'atihi. Berarti syafaat yang dimaksud kalau di dunia berupa apa? Kembali kepada makna lughah bahasa, yaitu keringanan. Keringanan. Syafaat itu kan secara bahasa apa? Keringanan. Pertama, ma yakunu fi maqduril abdi, sesuatu yang memang hamba tersebut itu mampu untuk menunaikan. Fahadhihi jaizatun bisyartain, maka hukumnya boleh. Jadi memberikan syafaat, keringanan, atau yang semisal semakna dengan ini, boleh hukumnya memberikan syafaat. Syarat yang pertama adalah antakuna fi syai'in mubah, dalam perkara yang hukumnya adalah mubah. Fala tasihhu syafa'atu fi syai'in yatarattabu 'alaihi diyau huquqil khalqi. Tidak benar, tidak dibenarkan syafaat, meminta keringanan dalam sesuatu atau pada sesuatu yang
yatarattabu alaihi dia huquq, bisa menyebabkan hilangnya hak orang atau ada unsur zalim. Seperti meminta keringanan yang sudah ditetapkan hukumannya, hadnya secara syariat. Minta agar apa, diringankan. Ini kisahnya siapa? Hadis Aisyah, yakni seorang wanita al-Makhzumiyah. Seorang wanita al-Makhzumiyah. Anna Quraisyan ahammahum sya'nal mar'atil Makhzumiyah. Menganggap sangat penting perkara wanita, yakni al-Makhzumiyah, allati saraqat, yang dianggap mencuri. Asalnya adalah meminjam, kemudian menjadi hak milik. Tapi dia tidak mengakui bahwa itu hak saudaranya. Faqalu man yukallima fiha Rasulullah. Kafir Quraisy, ini masalah ini dianggap penting, sehingga mereka berencana untuk merayu Rasul agar apa, meringankan had hukuman bagi wanita ini. Maka mereka sepakat untuk mencari siapa yang dekat dengan Nabi untuk berbicara langsung agar Nabi sedia untuk meringankan. Maka mereka sepakat untuk mendekati siapa? Hah? Ada ingat siapa? Siapa? Hah? Ada Zaid bin Harithah. Ya? Ada Zaid bin Harithah. Kemudian putranya siapa? Benar Zaid bin Harithah? Anak angkat siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Zaid bin Harithah. Nah, tapi kita baca. Man yajtari alaihi illa Usamah. Usamah putranya. Ya, putranya. Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid hibbu Rasulillah. Ya, kekasih Rasulullah SAW, yang dicintai oleh, disenangi oleh Rasulullah SAW. Fakallamahu Usamatu faqal, maka Usamah pun berbicara kepada Rasul agar meringankan hukuman untuk wanita tersebut dalam had. Maka Nabi SAW itu maqama fakhtaba faqal ayuhan nas innama ahlakal ladina qablakum, wahai manusia, sesungguhnya perkara yang dahulu membinasakan umat sebelum kalian adalah kanu idza sadaqa fiha as-sarif, apabila yang mencuri adalah tokoh pembesar, taraku, maka mereka apa? Tinggalkan, bebaskan, lepaskan, tidak dihukum. Wa idza sadaqa fihi mudhaif, apabila yang mencuri adalah siapa? Mereka yang lemah, aqamu alaihi hadda, ditegakkan had, hukuman, dihukum. Wa aimallahi law anna Fatimah binta Muhammadin, demi Allah seandainya saja Fatimah putri Muhammad saraqat, mencuri, bagaimana? Laqata'tu yadah, aku sendiri yang akan memotongnya. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Nah, itu meminta syafaat dalam perkara yang haram. Nggak bisa. Itu syarat yang pertama. Dalam perkara apa? Mubah. Boleh meminta keringanan, syafaat, tapi dalam urusan apa? Mubah. Kalau dalam haram, enggak. Yang kedua, syarat yang kedua, Allah ya'tamida biqalbi fi tahqiqil matlub wa daf'il makruh illa 'ala Allah. Tidak boleh menggantungkan kepada sebab. Sekali lagi, tidak boleh menggantungkan kepada apa? Sebab, tapi harus menggantungkan tetap kepada siapa? Allah. Ya. Satu tadi mubah, perkara mubah. Kemudian yang kedua adalah apa? Tidak boleh bergantung hati kita kepada si fulan. Si fulan ini bisa meringankan kita, bisa membantu kita. Jelas? Nggak boleh ada unsur apa? Keterikatan hati kepada siapa? Fulan. Man 'allaqa bihi wukila bi. Siapa yang apa bertumpu dia sudah bertawakal ke situ. Wukila bihi. Siapa yang menggantungkan sesuatu
menggantungkan kepada sesuatu, wukila bihi, dia sudah bertumpu di situ dan dia bertawakal di situ. Itu dua syarat ya dalam urusan apa? Syafaat yang diperbolehkan. Syafaat yang kedua, mala yakunu fil maqduril abdi, sesuatu yang tidak mampu oleh hamba. Atau syafaat di luar kemampuan hamba, seperti katolabi syafaah minal amwat, seperti meminta syafaat kepada mayit, ashabil kubur, para penghuni kubur, atau minal hayyil ghaib, atau dari orang yang hidup tapi masih apa? Gaib, tidak ada di tempat. Ada sebagian yang menjadikan hadis kisahnya Uwais Al-Qarni itu jadi dalil. Nabi tidak sempat berjumpa dengan Uwais Al-Qarni, tapi beliau sampaikan kepada Umar bin Khattab bahwa akan ada orang dari amdadun minal Yaman, sekumpulan orang dari Yaman akan datang, di dalamnya diantaranya ada siapa? Rajulun, orang dari apa? Rasulullah SAW menyebutkan ciri-ciri orang tersebut, yakni Uwais Al-Qarni Ibnu Amir, ya, bahwa cirinya adalah apa? Dari koren, ujungnya dari koren, jadi koren. Kemudian pernah terkena penyakit, ya, putih, illa maudhi'a dinar atau dirham, kecuali kemudian disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kecuali hanya sebesar dinar atau dirham saja. Uwais Al-Qarni itu, ya, abdun soleh, hamba yang soleh. Maka Rasulullah SAW apabila dia datang, maka apa? Istaghfir, mintalah apa? Mohonkan ampunan, mintalah permohonan ampunan kepada Allah dari dia. Dijadikan itu sebagai dalil. Landasan apa? Dalil. Bolehnya apa? Meminta. Memang benar itu jadikan dalil, bolehnya kita bertawasul dengan doa orang yang soleh. Tapi syaratnya apa? 1 hidup, 2 mampu, 3 hadir, ada di tempat. Umar radhiyallahu taala anhu meminta doa dari siapa? Dari Uwais Al-Qarni. Tuh. Hadir, ada di tempat. Demikian tahun keduanya setelah Uwais Al-Qarni pindah ke Kufah. Uwais Al-Qarni pindah ke Kufah. Setelah tahun pertama menunaikan ibadah haji, umroh, kepada bertemu dengan Umar bin Khattab, kemudian datang dari Kufah utusan. Datang dari Kufah utusan. Dan mereka tidak mengenali dan merendahkan Uwais Al-Qarni. Sampai akhirnya Umar bin Khattab menegaskan kali yang kedua, sesungguhnya ada orang yang disebutkan ciri-cirinya begini oleh Rasulullah SAW. Ada faedah kata Imam Al-Qurtubi, dikutip oleh Imam siapa di kitab Dalil Falhin, ya, Syarah Iradus Shalihin. Di antara faedah yang bisa kita petik dari kisahnya Uwais Al-Qarni itu, seandainya saja Rasulullah SAW tidak menyebutkan sifat-sifat alamat tanda daripada Uwais Al-Qarni, maka Uwais Al-Qarni tidak akan pernah dikenal oleh siapapun di dunia, tapi beliau dikenal oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Apa faedahnya? Nggak penting kita terkenal di mana. Yang penting mana? Nah, di akhirat. Hadirin rahimanillah, inilah syafaat yang kedua berkaitan dengan dunia, yaitu syafaat, meminta syafaat kepada sesuatu yang sejatinya di luar kemampuan kita. Maka hukumnya apa? Haram, bahkan masuk kerana apa? Kesyirikan, waliyadzubillah. Ini barangkali akhir dari pembahasan kita mengenai kandungan iman terhadap hari kiamat. Insyaallah taala nanti kita masuk di iman kepada takdir atau qada dan qadar. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.